Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik terakhir kita yaitu teorema isomorfisme. Ada yang paham? Yang sudah paham dengan teorema isomorfisme? Indikatornya tadi kalau bisa mengerjakan soal kuis ya. Itu adalah pemakaian dari teorema isomorfisme. Walaupun juga bisa dikonstruksi langsung, misalnya kita membuat isomorfisme secara langsung. Tetapi dengan menggunakan teorema akan lebih sederhana dia prosesnya. Baik, kita review sejenak sebelum kita diskusikan teorema isomorfisme. Recalling ya. Yang pertama pengertian homomorfisme. Apa itu homomorfisme? Homomorfisme adalah homomorfisme itu barangnya apa dulu? Homomorfisme itu apa? Pemetaan. Ya gitu ya, mendefinisi pemetaan yang bagaimana? Apa sifatnya apa sebutnya? Mengawetkan operasi, preserve operation. Apa artinya preserve operation mengawetkan operasi? Dioperasikan dulu baru dipetakan. Hasilnya sama saja dengan kalau dipetakan dulu baru dioperasikan. Makanya FAP sama dengan FAFP gitu ya. Itu artinya dioperasikan dulu baru dipetakan sama dengan kalau dipetakan dulu baru dioperasikan. Itu pengertian homomorfisme. Kemudian isomorfisme. Ya, homomorfisme yang bersifat satu-satu dan pada atau homomorfisme yang bijektif ya. Nah, itu disebut isomorfisme. Nah, dua term itu nanti akan kita gunakan dalam diskusi kita pagi ini. Ya. Kita mulai. Kalau misalnya saya punya homomorfisme, kalau kita punya misalkan B itu dari B ke B garis, ini adalah homomorfisme. Nah, kalau kita punya homomorfisme, kebayang oleh kita berarti dia preserve operation. Nah, homomorfisme sendiri kita punya ada dua hal yang penting, yaitu kernel dan image ya. Ya. Yang pertama kernel P itu kita definisikan apa itu? Unsur di domain yang dipetakan ke identitas. Jadi unsur di domain yang dipetakan ke yang kita tahu apa? Kernel ini adalah subgroup normal ya dari I ya. Kita punya. Kalau untuk menyebutnya biar tidak terlalu panjang sebut aja K ya. K berarti kita punya K itu adalah subgroup normal dari ya. Kemudian yang kedua kita punya apa? Image ya. Nah, image P atau sering kita sebut dengan P ya. Sama peta dari huruf G kan ya. Nah, itu definisinya ya adalah di X, mana X-nya anggota I ya, itu ya, sesuai dengan namanya. Yang kita tahu bahwa image ini adalah subgroup dari garis ya. Misalnya subgroup tidak ada jaminan dia normalnya. Jadi kita punya image P subgroup dari garis ya. Nah, pertama kita lihat ini, karena kernel K ini subgroup normal, berarti kita punya grup faktor ya. Nah, akibat dari kernel ini normal, berarti kita punya ini G dibagi K, ini adalah grup ya. Nah, ini yang disebut dengan grup faktor ya. Kalau kita punya subgroup normal, maka kita bisa membentuk grup faktor. Faktor ya. Ini grup, isinya apa ini? Isinya adalah koset.
K, G-nya berada di G. Ini adalah grup. Dengan operasi yang diindus ya, atau dipengaruhi oleh operasinya yang ada di G, gitu ya. Nah, kalau di G operasinya tambah, di sini juga tambah, tapi tambah koset ya. Operasi tambah koset juga ditentukan oleh tambah unsur. Nah, kemudian kita coba buat skemanya. Kita punya ini G ke G garis, ini pemetaannya P ya. Nah, kemudian karena ini G per K juga grup, kita bisa membuat pemetaan dari G ke G per K. Sebut aja ini ya. Ini G per K. Pemetaannya apa di sini? Kita sebut aja ini. Apa ini? Tali. Ada belajar apa ya tali? Bunyinya seperti ya. Nah, kalau sebagai huruf Greek atau huruf Yunani, Greek apa dibacanya? Eta ya. Nah, bukan eta naon, eta sangat ya. Itu orang Sunda. Nah, eta ini definisinya ini ya. Dari G ke G per K, yaitu unsur dipetakan ke kosetnya. Makanya ini sering disebut dengan pemetaan natural ya, natural mapping ya. Nah, karena natural sekali, dari unsur dipetakan ke koset ya, dari G ke koset. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat yang ada di koset, operasi di koset pasti merupakan homomorfisme ya. Karena eta dari G1 G2 kan ini. Nah, nanti sebagai akibat dari operasi yang ada di koset itu pakai ini kan G1 G2 itu berarti G1 G2K berarti sama dengan G1K G2. Nah, ini menurut definisi operasi yang ada di koset. Berarti ini adalah G1 ini G2. Jadi merupakan homomorfisme ya. Jadi ini homomorfisme, ini homomorfisme. Sekarang kita buat sambungannya. Ya, sambungannya. Nah, sambungannya berarti ini. Nah, ini kita sebut psi. Oke. Nah, ini kita sebut psi. Bagaimana mendefinisikan psi ini? Kita lihat alamiahnya ya. Kalau unsur G di sini dipetakan oleh P menjadi di sini PG, betul ya? Ya. Di sini G ke sini menjadi GK. Nah, alamiahnya berarti di sini mengaitkan GK dengan PG. Ya. Jadi nanti psi ini kita definisikan dari G per K ke G garis. Apa di sini GK dikaitkan dengan PG. Ini alamiah kita melihat itu. Nah, sekarang karena kita bekerja dengan koset, nah berarti verified mutlak dibuktikan. Karena ada kemungkinan koset yang sama direpresentasikan oleh unsur yang berbeda. Nah itu ya, nah, itu menjadi sangat penting sekarang ya. Nah, berarti di sini kalau saya punya G1K sama dengan G2K, itu jika dan jika apa? Nah, apa? Bisa satu G1 masuk G2K, G2 masuk di G1K, atau G1 invest G2 anggota K, atau G2 invest G1 anggota K. Loh betul? Oh lah sama, lah corek loh gitu ya. Ingat, kesamaan itu pasti punya pattern sendiri. Nah, kalau tadi kan kesamaan unsur ya, terus berlaku konstelasi coret ya. Nah, ingat tadi kan saya ngomong ada kemungkinan
unsur berbeda tapi koset sama. Tadi kan unsurnya sama ya. Jadi di sini saya pakai yang ini, yang berguna yang ini nanti. G1 inverse, G2 anggota K. Jadi itu masalah pemilihan ya. Jadi keempat yang ekivalen tadi, mana yang kita pakai itu masalah milih ya. Memang kita punya sifat itu biasanya kalau Anda mau mengerjakan soal dan sebagainya, punya banyak sifat, mana yang dipakai itu kan. Nah, itu pilih ya. Kalau sering memakai, nah biasanya akan lancar. Sering latihan soalnya. Sama dengan naik motor, kalau jarang latihan ya nggak terampil. Kalau tiap hari itu nanti terampil. Kalau kita mau terlambat. Oke. Nah, kalau G1 inverse G2 anggota kernel artinya apa? Berarti PA dari ini sama dengan identitas kan ya? Nah, ini akan ekivalen dengan mengatakan P dari G1 inverse G2 sama dengan identitas. Ini karena ya. Nah, karena ini homomorfisme, berarti ini kan akan ekivalen dengan P G1 inverse P G2. Ini sama dengan P. Padahal ini sendiri, ingat, homomorfisme juga preserve inverse sifatnya ya. Berarti yang ini menjadi P G1 inverse-nya di luar, ya kan? Ini P G2. Kita di atas kan? Balik. Nah, kalau ini kali ini sama dengan identitas, berarti kesimpulan kita apa di sini? P G1 sama dengan P G2. Nah, kalau P G1 sama dengan P G2, pada definisi C toh, berarti ini akan sama artinya dengan C dari G1K sama dengan C dari G2. Nah, ini Pak Eri, ini semuanya implikasi, ya nggak ada yang hanya implikasi ya semuanya. Nah, ini ada dua keperluan. Kalau kita baca dari atas ke bawah, kita punya bukti well defined, betul ya? Berangkat dari unsur sama, petanya sama. Berarti dari sini C adalah well defined. Sekarang kalau kita baca dari bawah ke atas, implikasinya apa kesimpulan kita? C adalah satu, betul? Iya, kan membuktikan satu berangkat dari peta sama, kita tunjukkan unsur sama. Itu kan pattern buktian satu. Nah, jadi ini kita punya dua kepentingan, sekali jalan dua yang bisa kita buktikan, ya. Nah, jadi memang biasanya membuktikan satu dan verify itu saling bolak-balik ya. Kalau kita bisa membuktikannya itu bolak-balik, sekali bukti untuk dua hal ya. Jadi di sini dari langkah ini kita bisa menyimpulkan bahwa C itu well defined dan satu ya. Sekarang tugas berikutnya adalah kita akan klaim bahwa C itu homomorfisme. Berikutnya klaim homomorfisme. Nah, kalau dia mau ngeklaim homomorfisme, ya ambil dua unsur di sini, ya. Jadi, kalau saya ambil G1K, G2K anggota C per K, kita lihat ya, C dari G1K dioperasikan dengan G2K. Ini berarti ini kan dioperasikan dulu ya. Berarti sama dengan C dari G1 G2K. By definition ya, ini akan sama dengan P dari G1 G2. Betul ya? Nah, karena P sudah homomorfisme berarti P G1 P G2. Menurut definisi lagi C dari G1K C dari G2. Berarti C adalah homomorfisme. Berarti di sini sudah kita dapatkan C ini satu-satu verify homomorfisme. Berarti C ini adalah suatu monomorfisme ya. Dari sini kesimpulannya C ini adalah monomorfisme. Nah, untuk menjadi isomorfisme berarti berapa? Pada. Nah, pada atau tidaknya tergantung P. Kalau P pada, ini juga pada.
Nah, jadi kalau P-nya nggak tahu, pemetaan ini bisa kita batasi pada image P saja, ya. Jadi ini diagram ini G garisnya kita ganti image, ya, image P. Jadi di sini nanti kita buat begini dari G, tapi di sini tidak ke G garis, tapi ke image P. Nah, jadi di sini tetap G per K. Nah, yang di sini mestinya, nah, ya. Jadi sekarang mesti jadi apa? 1, 1 dan 4. Akhirnya kalau diagram yang kita gunakan ini, si ini menjadi suatu isomorfisme, ya. Kalau kita kata sini jadi ini isomorfisme. Nah, karena ini isomorfisme berarti kesimpulan kita yang ini isomorfiknya. Jadi hanya boleh saya gantikan ya. Nah, ya. Tapi untuk simplifikasi penulisan ya, daripada nah, jadi hasil yang kita punyai adalah G per K isomorfik. Kalau dibuka gini ya, Pak, biasa pakai simbol isomorfik yang begini. Terus ini ya. Dan nggak apa-apa. Kalau yang simbol itu sebenarnya bukan isomorfik tapi aproksimis ya. Pendekatan ya, kalau di ngitung gitu ya, pendekatan pakai. Tapi di buku terakhir pakai ini ya. Bebas nanti mau pakai simbol ini boleh, pakai yang simbol itu silakan. Ini di kernel, tulis lengkap. Di kernel, P isomorfik dengan ini. Nah, ini yang disebut the first isomorphism theorem, ya. Nah, teorema isomorfisme pertama. Jadi hipotesisnya cukup kita punya homomorfisme ya. Jadi kalau kita punya homomorfisme dari G ke G garis, nanti domain dibagi kernel isomorfik dengan image. Ini sering disebut the first, berarti kalau bahasa Inggris first isomorphism theorem. Fit. First isomorphism theorem. Kalau dalam bahasa Indonesia teorema isomorfisme pertama. Fit atau fit ya. Lupa kok ada pertama, apa yang ada kedua? Ya, kita baca itu. Yang kedua, ketiga. Yang pertama aja belum baca, apalagi yang kedua, ketiga. Ada tapi di soal. Nah, ya, kalau bukunya kalian the second isomorphism ya, theorem, yaitu dan yang third ada di soal nomor 49 halaman 236 ya. Soal nomor 49 Tapi sebelum kita melihat the second and the third, kita coba lihat kegunaannya di soal tadi ya. Mungkin ada sejarah. Itu sekaligus master tadi sebagai contoh ya. Yang soal pertama itu Anda sudah pernah membuat homomorfismenya ya. Apa? Dari GL2R ke R bintang. Apa homomorfismenya? Matrik dipetakan ke determinan ya. Nah, itu nanti yang kita pakai ya, homomorfismenya. Jadi untuk nomor 1 itu harusnya saya punya feeling harusnya Anda sudah kenal homomorfismenya karena sudah pernah dibahas sebagai contoh ya. Masih ingat? Loh, lah tulis lagi deh. Pekan depan ujian itu. Seminggu, ini sepekan lagi kan? Sudah sepekan lagi gitu ya. Pas sepekan lagi ya. Jam 7 ya jalannya ya. Pekan depan. Sudah siap kan? Oh, belum. Siapnya semalam. SKS sistem kebun semalam ya. SKS. Kan udah kita sistem SKS Pak. Apa itu sistem kebun semalam?
bukan sistem kredit semester ya, tapi sistem kebun semalam. Oke. Nah, jadi kalau untuk soal nomor 1 ada konstruksi P-nya ya, P di sini dari GL2R ke R ya. Nah, ini kemarin pemetaannya dalam matriks dikaitkan dengan determinan, betul ya? Nah, ini sudah dibuktikan umum semua ya. Ya, bukan urusannya sudah tahu. Nah, berarti perlu diidentifikasi kernel dan image-nya ya. Nah, kalau kita mau klaim image-nya itu sama dengan R bintang, berarti samanya dengan menunjukkan ini pada, betul ya? Nah, kalau pada kan berarti image-nya sama dengan R bintang. Di situ kan mau ditunjukkan kan GL2R per SL2R isomorfik dengan R bintang. Berarti kita klaim kernelnya nanti sama dengan SL2R. Terus image-nya sama dengan R bintang. Itu mau pakai teorema isomorfik ya. Itu kan? Paham ya? Jadi kan kita itu sudah punya tujuan gitu loh ya. Jadi kalau mau memakai teorema apa itu kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita lihat image-nya, kalau kernelnya. Kernel P itu adalah matriks anggota GL2R yang P A sama dengan identitas. Identitas apa sih? Oh, konversinya kali ya R bintang ya. Nah, terus berarti ini akan matriks anggota GL2R determinan A sama dengan 1. Kita kalau matriks determinan 1 ya SL ya. Nah, ini sama dengan SL2R. Nah, untuk mengatakan image-nya sama dengan R bintang, berarti kita klaim dia pada ya. Berarti klaim P ini pada. Nah, berarti ambil sembarang unsur di R bintang gitu. Ambil misalnya X anggota R bintang. Nah, sekarang kita konstruksi matriks agar determinannya sama dengan X toh. Ya, berarti pilih atau konstruksi matriksnya apa? X 0 0 1. Ini kan anggota di R2R. Mengapa? Karena X anggota R bintang pasti X-nya tidak 0 kan? Ya, berarti ini determinannya kan X tidak 0 berarti anggota G2R kan? Nah, sekarang kita periksa apakah I nanti apakah peta dari A itu nanti sama dengan X ya? Nah, sekarang di A kan sama dengan determinan A sama dengan X. Berarti dari sini P pada, dengan demikian image P akan sama dengan R. Nah, sudah selesai menurut apa tadi namanya tips, menurut tips ya, menurut tips. Menurut teorema isomorfisme pertama, berarti kita punya domain berarti GL 2R dibagi kernel berarti SL 2R isomorfik dengan image-nya sama dengan R. Cepat ya. Oh, tadi kalau Anda gunakan teorema enggak paling 10 menit selesai. Tapi sampai 50 menit enggak selesai. Ada yang selesai seperti ini? Ya, kurang lebih. Nah, berarti kalau sudah bisa begini, berarti sudah paham teorema isomorfisme ya. Minimal bisa menggunakan ya. Kita paham teorema itu minimal bisa menggunakan. Kalaupun kadang-kadang buktinya nggak tahu gitu ya. Ya seperti ada waktu di SD itu bisa menggunakan teorema Pythagoras, tapi belum membuktikan teorema Pythagoras. Ini soal pertama.
soal kedua. Untuk Z dibagi 6Z isomorfik dengan Z6 ya. Oke. Nah, ini Anda juga sudah harusnya feelingnya terbentuk juga homomorfismanya. Saya contoh yang mudah-mudah ya kalau misalnya homomorfisme ini berarti kita membentuk homomorfisme dari Z ke Z6 ya. Nanti tunjukkan keperluannya sama dengan 6 gitu ya. Nah, apa ini kira-kira? Ya, alamiah sekali. Unsur dipetakan ke kelasnya. Betul? Misalnya ya 0 ya ke kelas 0, 1 ke kelas 1, 2 ke kelas 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 kemana? Ke 0. Oh, ya, harus punya petanya semua ya. Nah, 7 ke 1 ya, 8 ke 2, min 1 ke min 1 ke 5, min 2 ke 4, min 3 3, min 4 2, min 5 1, min 6 min 7 5 ya, terus ya, harus bisa gitu ya. Nah, itu berarti bilangan bulat dibawa ke kelasnya ya. Ya. Harus kebayang ya. Karena pemetaan berarti seluruh desain harus punya peta. Oke, dibawa ke kelasnya masing-masing. Nah, ini dengan menggunakan definisi operasi yang di kelas, ini juga merupakan homomorfisme ya. Mengapa? Karena kita belajar di X tambah Y. Ini operasinya tambah ya, bukan kali ya. Ya, alamiahnya tambah. Ini kan sama dengan kelas X ditambah kelas Y. Ini menurut definisi operasi di kelas kan kelas X ditambah kelas Y sama dengan X Y. Jadi homomorfismenya ya. Jadi Y-nya adalah suatu homomorfisme. Nah, sekarang lihat kernelnya. Kernel P itu kan X anggota Z sedemikian hingga Px sama dengan kelas 0 ya. Di sini identitasnya kan kelas 0 ya. Kelas 0. Atau X anggota Z demikian hingga kelas X sama dengan kelas 0. Gitu kan ya? Nah, kelas X sama dengan kelas 0 berarti kesimpulan X apa? Berarti yang dipetakan ke kelas 0 apa saja? Pelipatan. Nah, sesuai dengan definisi modulo ya. Nah, akan sama dengan modulo 0 kalau pelipatan. Nah, ya. Itu tadi ya, makanya di kuliah teori bilangan itu sangat penting karena banyak dipakai ya. Oke, berarti di sini X-nya ya, X anggota Z, tapi X-nya itu harus berbentuk misalnya 6T gitu ya, dengan T-nya anggota Z. Berarti ini sama saja kalau kita tulis bentuk ini kan 6T dengan T-nya anggota Z gitu ya. Untuk suatu tadi kata ini, berarti ini saja 6 simbolnya sering kita tulis ya. Berarti isinya adalah pelipatan 6. Ini pada enggak? Ada, karena kalau ambil kelas sembarang di sini, ya isinya kalau ambil kelas A ya, coba lihat, klaimnya P itu pada. Nah, kalau saya ambil misalnya kelas A itu anggota Z6, nah A-nya kan bisa anggota Z kan? Ya, jadi A kan anggota Z. Nah, ya, A anggota Z padahal PA sama dengan kelas ya, jadi pada kan? Jadi selalu bisa dicari perpetaan ya, diberikan. Ya kalau kelas A diberikan ya ambil A saya sebagai komponennya ya. Nah berarti kalau pada kesimpulan kita ya image P sama dengan Z. Nah, ya. Nah sekali lagi menurut tip berarti domainnya Z dibagi kernelnya adalah 6Z isomorfik dengan Z ya.
Jadi ini di grup itu ini adalah hal yang berbeda. Ini isinya konsep, ini isinya kelas, gitu ya. Tapi isomorfik. Isomorfik itu secara struktur sama, ya. Karena ada korespondensi, gitu ya. Strukturnya sama. Baik, itu aplikasi teorema seluruh ada soal, ya. Bagus. Nah, sekarang kita lihat the second isomorphism theorem, ya. Nah, silakan dilihat di soal, ya. Ini soalnya sudah saya tunjukkan karena belum sempat ketemu sebelumnya. Nah, jadi menurut soal kita Pak, kita punya itu apa namanya? K dan N. K-nya subgroup, N-nya subgroup normal, nah, ya. Jadi kita punya B-nya grup, misalnya ya. Kemudian K itu subgroup dari B, N subgroup normal dari B, ya. Nanti apa? K dibawa ke Kn per N isomorfik ya, domain apa? Kernelnya kiri sana. Berarti K per K iris N isomorfik dengan Kn per N, ya. Kenapa di sini perlu normal? Karena di sini, nah, mau dipakai pembagian, ya. Berarti makanya hipotesisnya perlu normal, ya. Kalau K-nya nggak perlu. Nanti ini kernel, jadi kita tunjukkan sebagai kernel. Kernel pasti normal kan, ya. Nah, itu. Yang ini sebagai akibat dari kernel, nggak perlu dipakai hipotesis, ya. Jadi hipotesisnya ini. Karena kalau kita mau pakai teorema isomorfisme pertama, berarti pemetaannya dari kita susun dari K ke sini, ya toh. Jadi nanti yang kita buat adalah pemetaannya itu dari K ke Kn per N, gitu ya. Nah, ini nanti kita buat P-nya. Nah, sekarang apa pemetaannya? Kita ya. Nah, sekarang coba lihat. Kalau saya punya unsur K di sini, K kecil, ya, K, kita berangkat dari sembarang K. Kalau kita mau buat pemetaan gitu ya, berangkat dari K sembarang. Nah, nanti supaya di sini itu berarti kita harus punya unsur anggota Kn. Kn berarti unsur di K dikalikan unsur di N, terus dikalikan N, ya. Koset kan bentuknya ini koset toh. Berarti nanti unsur di Kn dikalikan N, ya. Gitu. Nah, sekarang coba perhatikan. K ini bisa saya tulis sebagai K kali E, betul? E anggota N kan? Nah, berarti ini anggota Kn kan? Nah, berarti K itu anggota Kn. Berarti K kecil N anggota Kn per N, betul? Jadi kalau saya membuat pengaitan dari K ke Kn, K sini, berarti memenuhi satu. Jadi ini sebenarnya kalau harfiah ini dari K ke K per N, ya toh? Tapi dapat kita pandang sebagai unsur Kn karena K bisa ditulis sebagai K kali N. Gitu ya, cara ngakali dari soal, gitu ya. Saya juga diakali soal sendiri. Nah, tapi ini teori baru ya. Jadi sudah buktinya ini sudah valid ya, sudah dilihat orang banyak, gitu ya. Gak bisa sembarangan kan sudah di teori itu menurut saya harus hati-hati sekali karena hampir semua ahli matematika terutama ahli aljabar kenal dengan teori itu. Ya. Oke, sekarang tugas kita apa? Menunjukkan satu ini homomorfisme, ya. Satu. Yang kedua, kernelnya sama dengan K iris N. Yang ketiga, image-nya sama dengan ini. Ya, image-nya dengan pada, ya, dengan pada. Berarti ada tiga hal yang harus diklaim. Klaim satu, P homomorfisme. Dua, kernel P sama dengan K iris N. Yang ketiga, P ada. Ya. Ini kalau kita mengerjakan sesuatu harus punya rencana seperti ini. Nah, kalau kita sudah tahu ini baru bekerja detail, gitu ya. Oke, detail nomor 1 di mana, detail nomor 2 di mana, detail nomor 3. Siapa yang bisa mendetailkan? Nomor 1, Bang, betul ya, coba bukunya.
Ada yang mau coba membuktikan kernel? Kernelnya sama dengan KSN? Pertama ambil K dan R di K, ya, Tapi kalau pertanyaan KL-nya apa gitu ya? Nah, ini tuh ambil atau misalkan, gitu ya. Sekarang tahu KL. Oke, berarti kesimpulannya P sudah homomorfisme P yang ini ya. Oke, ada yang mau mencoba membuktikan kernelnya? Halo. Kalau X itu anggota kernel P, jika X-nya di domain, ya, X-nya berarti anggota K dan P X sama dengan identitas. Identitasnya di kodomain apa sih? Identitasnya apa? Koset di sisinya ya, N atau EN ya toh? Ya, harus paham sih tadi. Nah, berarti dengan sikap ini X di K dan PX itu berarti apa? PX K XN ya. XN sama dengan jika X di K dan XN sama dengan N berarti semuanya. Ya, X. Oh ya. Ya, berarti jika X anggota K iris. Berarti ini kesimpulannya kernel sama dengan ini kan? Ya. Sampai sisi bingung. Ini sudah membuktikan saling santet kalau kita bisa sikan-sikan ya. Kalau tidak bisa sikan-sikan ya satu-satu boleh dari sini ke kanan, ke sana ke sini, gitu ya. Baik, kernelnya sudah. Berarti agar bisa ini isomorfik dengan ini, berarti kita tunjukkan pada agar kesimpulan kita image ini ya. Nah, berarti terakhir klaim di pada. Jadi kalau saya ambil sembarang, misalnya kalau sembarang unsur di kodomain bentuknya KN, nah berarti saya ambil misalnya YN ya, YN anggota KN per N, ya gitu ya. Sekarang, nah berarti karena YN itu kalau YN anggota KN per N, berarti Y-nya anggota apa? KN. Oh, iya toh? Ingat, berarti yang di depan itu anggota ini, ya? Ya. Berarti Y anggota KN. Karena anggota KN berarti Y itu bisa ditulis bilangnya K kecil, N kecil untuk suatu K, K, N, gitu ya. Berarti Y nya harus merupakan perkalian dari unsur. Nah, sekarang coba lihat. Berarti K sudah anggota K, ya toh? Jadi ini yang kita klaim sebagai anggota domain yang nanti petanya itu ya. Nah, jadi pilih K anggota K. Sekarang akan dibuktikan bahwa peta dari K itu sama dengan YN. Jadi sekarang P dari K itu kan sama dengan K N. Nah, ini coba lihat. N
N-nya kan di N. Berarti apa? Kalau N-nya di N sama dengan N. Berarti kan kita punya ini N. Nah, makanya di sini kan N boleh kita bandingin ya. N. Oh iya dong. Ini sifat koset yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, berarti ini nanti akan sama dengan KN. KN itu kita ganti I. Berarti pi pada, karena pi pada berarti image pi sama dengan KN per N. Dan menurut teorema isomorfisme pertama, selesai. Menurut durinya adalah K, kernelnya K iris N, isomorfik dengan KN per N. Domain dibagi kernel isomorfik dengan image ya. Jadi makanya Pak Halian lebih konsep dimasukkan ke soal aja, karena bisa langsung diselesaikan pakai teorema pertama. Jadi Pak Halian nggak tahu teorema yang cukup besar sebagai soal. Oke. Jadi ini kita anggap soal, kita sudah menyelesaikan soal. Jadi tak saya pakai tugas yang bisa diterangkan. Tugasnya lain kan? Nah, sudah dilihat kan? Oke. Yang terakhir adalah the second. Second itu mirip pembagian bilangan. Kalau Anda punya bilangan A dibagi C dibagi lagi dengan B dibagi C, sama dengan A per B itu. Ya, bagi bilangan ya. A dibagi C dibagi lagi dengan B per C sama dengan A per B. Nah, teorema isomorfisme ketiga itu mirip ini. Cuma sama dengannya diganti iso. Oh iya. Oke. Grup faktor dibagi grup faktor hasilnya grup faktor ya. Ini sufisnya sama dengan pembagian bilangan. Teorema ketiga. Makanya di sana kalau karena kita mau membentuk ini normal ya. Ya. Sebenarnya ini normal gitu ya, hipotesisnya ya. Jadi kita punya M dan N dua subgroup ya. Normal dari G ya. Terus ini supaya terbentuk yang ini berarti yang ini harus subgroupnya ini gitu ya. Ya kan nggak boleh lebih besar. Jadi nanti kalau diganti kan G dibagi N dibagi lagi G apa? M N isomorfik dengan G beda ya. Buktinya kan kalau pakai seperti bilangan harus gunakan teorema isomorfisme. Jadi untuk bukti teorema isomorfisme ketiga di soal ya. Lihat soalnya ya. Notasinya sudah lihat MN ya sendiri. Ini ya. Sudah seperti ini ya. Betul ya. Nanti saya khawatir kebalik ya. Biar Anda nggak bingung. Karena notasi kan saya ikut ya. Betul. Oke. Berarti kita punya grup G, kemudian grup kita M dan N subgroup normal, tapi N termuat di M ya. N-nya subgroup dari M juga. Betul ya. Jadi kalau ini N yang paling kecil, kemudian ini M, ini gitu kan ya. Berarti kalau kita mau pakai teorema isomorfisme pertama, berarti kita bentuk pemetaannya dari G per N
ke G per M. Terus kita tunjukkan kernelnya ini, gitu ya. Nah, berarti ini, berarti B yang kita bentuk adalah dari G per M ke G per M. Nah, nanti tunjukkan kernelnya. Nah, ini juga pemetaannya alamiah. Di sini bentuknya akan GN. Petakan ke GN. Oke, baik. Nah, ini yang pertama, karena ini pemetaannya dari koset, berarti perlu dibuktikan verify satu, ya. Berarti satu verify. Berarti yang kedua homomorfisme. Yang ketiga kernel P harus sama dengan M per N. Terus yang keempat pada supaya image-nya sama dengan ini, ya. Empat hal itu yang harus Anda buktikan. Jadi untuk menyelesaikan soal ini ada 4 ini yang harus dibuktikan. Jadi kalau Anda mengerjakan soal itu mesti harus tulis apa yang harus saya lakukan, ya, untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kalau itu belum lengkap, berarti Anda belum tahu betul maksud soal ini. Ini karena kita mau memakai teori isomorfisme pertama, berarti yang kita butuhkan ini. Oke, satu verify-nya. Kalau saya punya G1N sama dengan G2N, berarti di sini ini kalau ini kita kan nggak perlu buktikan satu-satu, implikasi aja boleh, ya. Implikasi juga nggak masalah, ya. Kalau dipaksa, tapi kalau maunya nanti implikasi aja jangan dipaksa implikasi. Tapi kalau punya implikasi boleh dipakai implikasi. Ini kalau ini masih implikasi, ya. G1 inverse, G2 anggota N. Nah, ini yang nggak bisa. Karena itu kan nggak bisa berapa, ya, karena N subgroup dari M, maka ini maka ada, ya. Nah, ini yang nggak bisa diimplikasi karena N diketahui ini toh, ya. Nah, maka G1 inverse G2 anggota N, itu, ya. Nah, ini yang implikasi nggak bisa ke sana. Nah, karena di sini berarti apa? G1M sama dengan G2M. Ya. Berarti verify, ya. Berarti di sini sama, mengakibatkan sini sama, ya. Jadi verify-nya sudah cek, ya. Nah, sekarang yang homomorfisme. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, membuktikan homomorfisme. Berarti kalau saya punya G1N, G2N itu anggota dari G per N. Sekarang lihat P dari G1N dikalikan G2N, berarti sama dengan P G1 G2N. Menurut definisi sama saja dengan G1 G2N. Menurut definisi operasi lagi, G1M G2N sama dengan I G1N I G2N. Cek ini. Yang ketiga, kernel. Kita klik kernelnya sama dengan ini.
Anda boleh pakai implikasi, boleh salah-salah begini ya. Kalau mau hati-hati biasanya ambil unsur di sini, tunjukkan di sini. Ambil unsur sini, tunjukkan di sini ya. Nah, kalau bolak-balik juga boleh. Jadi kalau anggota kernel itu berarti bentuknya kan ya, saya gini aja lah. Ambil sembarang dulu. Kalau X anggota kernel, ya, jika apa? X anggota domain, berarti anggota G per N, dan apa? P X sama dengan M ya, dan itu G per M loh. G berarti identitasnya M ya. Oke. Jika berarti karena berbentuk ini, karena di sini berarti X harus ditulis sebagai apa? G N. Dengan apa? G-nya berada di G, dan ini saya tulis ada ya. Terus PX berarti PX, X-nya kan ini, berarti apa? G N. Berarti jika dan jika apa ini? X sama dengan Gn. Nah, terus ini mula-mula G-nya kan di G, betul ya? Tapi dan ini akibatnya apa ini? Kalau Gn sama dengan M, berarti G-nya anggota M. Ini ada dua statement, anggota G dan anggota M. Jadi anggota G irisan M. Ya, anggota M kan? Kenapa? Karena M itu subset dari G. Ya, anggota G irisan M jadi anggota M kan? Nah, jadi gini, X sama dengan Gn, tapi G-nya anggota M. Berarti jika apa ini? X anggota pokok M per N. Karena X-nya berbentuk Gn, tapi G-nya di N kan? Nah, di sini ya, berarti one more pada. Nah, kalau menunjukkan pada, ambil sembarang unsur di kodomain. Saya ambil Y, anggota G per N. Berarti Y bisa ditulis sebagai Gn untuk suatu G anggota G. Nah, ya berarti Gn anggota G per N toh? Jadi apa? Kita pilih misalnya di sini X sama dengan G N. Berarti ini anggota apa? G per N. Terus diperiksa B X sama dengan apa? Kan P dari G N toh? Sama dengan G N. Jadi pada toh? Jadi ini kan sama dengan G toh? Jadi P. Kalau pada jadi image P sama dengan G per N. Dan menurut tip pinjam yang ini ya. Berarti domain dibagi kernel, domainnya adalah G per N, dibagi kernelnya adalah M per N, isomorfik dengan G per N. Soal lanjutnya dulu. Oke, ada pertanyaan? Kalau yang akibat di sana itu ya di buku itu sebenarnya hanya menggabungkan teorema isomorfisme dengan teorema Lagrange ya. Ya, karena
kita sudah punya teorema isomorf agak-agak, cuma digabung aja ya. Ini ada akibat 1, akibat 2 ya. Akibat 1 itu ya tinggal terjemahkan aja. Cara membaca itu mengaitkan. Jadi kalau akibat itu tidak sulit memang artinya ya. Jadi kalau tadi kita punya ini adalah homomorfisme ya. Ya. Ini dari D ke G garis adalah homomorfisme. Kan kita punya ini tadi ya, bahwa G dibagi kernel B isomorfik dengan image B ya. Nah, berarti kalau kita karena isomorfisme berarti kan korespondensi satu, berarti order yang kiri gitu sama dengan order yang image itu dibaca juga begitu. Nah menurut dari Malaga kalau hingga ini kan sama dengan order G dibagi order kernel. Oh iya tak? Menurut Malaga order G dibagi order kernel. Ya, nah ini sama dengan order ini. B itu saya tuliskan di G ya. Atau ini kesimpulan terakhir adalah ini akan sama dengan kernel, order kernel dikalikan order image. Nah, ini kan sesuatu bilangan bulat dikalikan image sama dengan ini. Berarti order image membagi order ini. Ya kan? Nah, ini kesimpulan dari sini itu sebenarnya kita teruskan order image membagi order ya. Nah, terus kesimpulan yang kedua, kenapa kok image itu membagi order G garis? Karena image sama group alasannya. Menurut Malaga juga toh. Nah, yang kedua itu karena image P itu subgroup dari G garis, tentu order image P juga membagi order G garis. Dari Malaga langsung tapi dia ya. Jadi kesimpulan yang ada di akibat 1 dan akibat 2 itu menggabungkan antara teorema isomorfisme dan teorema Malaga ya. Enggak sulit ya karena sudah ada teorema. Baik, ini materi terakhir kita. Nanti saya cek lagi penguasaan. Jadi yang terpenting sebenarnya teorema isomorfisme 1 ya. Jadi makanya soal tugas pun juga kaitannya dengan teorema isomorfisme 1 ya. Karena di sini apalagi Pak kalian nganggepinnya hanya satu soal saja. Itu masih saya tes Anda dengan tugas ada 2 soal lagi tentang penggunaan teorema isomorfisme ya. Biar pasien. Ini materi terakhir. Jadi nanti puasnya sampai di sini ya. Terus ya pokoknya mulai materi pertemuan ke-9 ya setelah UTS itu sampai nanti ya. Yang membuat soal tim ya, jadi tidak hanya jadi, makanya saya kenalkan sedikit di tugas terakhir itu tentang external direct sum ya, hasil tambah buat ya, tapi dalam bentuk soal ya. Jadi kalau ingin paham lagi dibaca satu bab yang kita skip dulu ya, karena itu memang kalau direncanakan memang tidak masuk sebenarnya, tapi itu saya buat sebagai contoh biar kenal. Nanti Anda bisa mengikuti. Silakan kalau ada pertanyaan. Tuh, pas UAS ya. Deadline-nya pas UAS ya. Jadi nanti begitu UAS masuk tutup terus ya. Jadi setelah UAS nggak boleh ya. Deadline-nya kan UAS dulu ya. Deadline-nya UAS. Oke, cukup. Saya kira dari Pak Eri, ya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan selama 1 semester. Tapi nanti kita masih ketemu lagi Jumat. Tapi saya nggak ceritain kelas ini. Iya masih di pasien. Ya biasanya kelas I saya ceritain. Ya. Itu tergantung yang bagi jadwal. Karena kemarin saya cek, pas saya cek kelas I, 3 kelas yang lain di jadwal itu saya. Dan ada 4 kelas bareng kan nggak mungkin saya cek semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.